Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Di video kali ini, saya akan membahas jebakan catur tingkat tinggi yang sangat halus dan licin, sehingga lawan tidak akan menduga kalau kita sedang memasang perangkap. Jebakan-jebakan pada umumnya hanya memberikan umpan dan tidak akan berlaku buat pecatur kelas atas. Tapi di sini saya akan menunjukkan sebuah cara untuk menghadapi lawan yang skillnya di atas kalian. Mari kita simak jebakannya. Kita bermain di posisi hitam, dan jebakan ini bisa kalian terapkan jika lawan membuka permainan dengan pion E4. Kita balas dengan pion E5. Putih kuda F3 mengancam pion. Di sini kita kuda C6 melindungi pion. Putih gajah C4 mulai menyusun serangan dengan persiapan untuk blokade, dan kita gajah C5. Lalu putih pion C3 membuka jalan menteri sekaligus untuk mengusir gajah. Dan posisi seperti ini adalah posisi yang sangat umum dan sering kita jumpai. Kita kuda F6 membuka jalan raja untuk blokade pendek, karena putih pasti akan menyerang pion F7. Dan jalan menteri putih sudah terbuka. Pada posisi seperti ini, biasanya putih akan memajukan pionnya ke D4, mengancam gajah, karena putih akan menambahkan serangan dari sayap dan tengah. Kita ikuti saja rencana putih ini. Pion kali pion, pion kali pion, lalu kita gajah B4 skak. Di video sebelumnya kita sudah bahas jika kuda yang menutup ke C3. Tapi di sini kita akan membahas jika gajah yang menutup. Gajah makan gajah, skak. Putih bisa memakan gajahnya dengan menteri, bisa juga dengan kuda. Dikarenakan menteri akan melakukan serangan dan pion E4 butuh perlindungan. Jika pion E4-nya hilang, secara otomatis serangan gajah ke petak F7 bisa tertutup. Maka di sini kuda makan gajah melindungi pion E4. Pion D4 jadi tidak terlindungi, maka kuda makan pion, dan putih blokade mengamankan rajanya dan mengaktifkan serangan benteng. Kita pion D6. Saat ini putih pasti merasa terganggu dengan keberadaan kuda kita ini, karena menteri bertujuan ke B3. Tapi petak B3-nya terkontrol kuda. Pasti kuda ke B3 mengadukan kudanya. Dan di sini kita makan kuda B3, memberi ruang untuk menteri menyerang sekaligus mengancam benteng. Bisa dipastikan menteri makan kuda. Dan saat ini putih dalam posisi menyerang. Pion E4 tidak ada pelindung dan dalam keadaan terancam kuda. Tapi awas, itu adalah jebakan putih. Agar lupa kalau pion F7 kita ini dalam keadaan terancam. Dan jika pionnya kita makan, putih akan lebih leluasa menyerang. Bisa dipastikan kuda kita akan hilang dan kita kalah di sini. Maka kita blokade terlebih dahulu, mengamankan raja kita. Setelah kita blokade, pasti putih tidak akan membiarkan pionnya dimakan kuda. Lalu benteng E1 melindungi pion dan bertujuan memajukan pionnya, dan kita kuda H5 membuka jalan menteri. Hitam terus memajukan pionnya mengajak pertukaran. Kita menteri G5.
pion kali pion, putih mulai membuka serangan benteng, menyusun rencana agar bisa skakmat di petak E8. Setelah kita melangkahkan kuda mengancam skakmat di petak G2, gajah langsung makan pion F7 ini, skak. Dan rencana putih ini sudah kebaca sejak awal. Dan putih jarang yang tahu kalau pion F7 kita ini hanyalah jebakan agar putih seolah-olah dalam posisi unggul serangan. Maka kita jangan makan gajah ini, karena skakmat di petak E8. Kita geserkan saja rajanya, dan serangan putih gagal. Saat inilah kita melakukan serangan balik. Jika putih melindungi ancaman skakmatnya dengan pion G3, maka kita makan pion terlebih dahulu. Kuda tidak akan dimakan pion karena dalam keadaan open skak. Putih kuda C3. Dan sekarang saatnya kita beraksi. Kuda H3 skak. Jika raja geser ke H1, kuda makan pion skak. Dan seterusnya, raja geser. Dan di sini saya tidak akan membahas jika raja geser ke H1, karena sudah pada tahu di video sebelumnya. Yang akan kita bahas di sini yaitu jika waktu disekak tadi raja gesernya ke G2. Setelah raja geser ke G2, kita geserkan menteri ke F6, mengancam gajah, sekaligus ancaman skak di petak F3 dan pion F2. Seharusnya putih ini lebih mengamankan pion F2 untuk memperlambat kekalahannya. Yang kita bahas di sini yaitu jika putih lebih memilih mengamankan gajahnya ke D5 sekaligus melindungi petak F3. Posisi ini adalah posisi akhir kematian raja putih. Boleh kalian catat untuk dijadikan problem. 4 langkah lagi raja putih tewas. 1. Menteri makan pion skak. Raja hanya bisa geser ke H1. Coba tebak langkah selanjutnya. Tinggal 3 langkah lagi nih. Sudah ketemu belum? Oke. Ini kita jadikan buat PR aja ya. Buat kalian latihan meningkatkan skill kalian. Yang sudah menemukan jawabannya silahkan komen ya. Langkah pertama sudah saya jawab. Dan sekarang tinggal 3 langkah lagi. Ingat ya, 3 langkah lagi raja putih harus mati. Pasti kalian bisa menjawabnya. Terima kasih.